Iya. Jadi empat yang dari apa itu awal ditambahlah sama anak didiknya kayak ini. Yang udah dididik gitu kan. Keturunan ke bawah ya. Iya. Anaknya didiknya gitu kan. Karena dia mengajarkan agama Islam di sini gitu kan. Jadi karena orang udah masuk, ibaratkan kita ini udah berempat. Ya. Nah, siapa yang kita didik, siapa yang sepaham sama kita. Ini menjadi delapan. Iya. Untuk memperkembang ajaran agama Islam. Agama Islam. Agama Islam. Jadi berkumpulnya di Singgalang, diutuslah ke beberapa daerah. Begini, betul sekali. Ya. Di sini kayak yang tua itu Datuk Perlima Kembang itu posisinya di Singgalang. Singgalang. Ya, Datuk Gampo Alam dari Campo itu dia di Agam. Ini di Singgalang nih. Ya. Ini kawasannya mulai dari apa? Mau Campo itu kan. Mulai dari Agam sampai ke Pasaman, sampai ke Maninjau. Itu kawasan dia. Harimau Agam. Ya, Campo. Campo. Ya, Datuk Putia ini di mana dia? Ini dia di apa? Di Palembang sampai Lampung. Oh, Palembang sampai Lampung. Ya. Ini Putia. Ya, Datuk Putia. Datuk Putia. Dia di sana di Bukit Seguntang dia ininya di sana namanya. Bukit Seguntang. Di Bukit Seguntang dia posisi Bukit Seguntang. Ya, kayak Datuk Garang itu daerah Jambi. Oh, Jambi. Nah, dari Jambi dia. Kayak Datuk Perlima Bangkeh itu di Riau. Mulai dari Teluk Kuantan, ya kan, Sengingi sampai ke pokoknya sampai ke Pekanbaru, sampai ke Siak segala macam, sampai ke Dumai. Iya. Tujuannya satu. Tujuan satu. Iya. Inyak Gawang ini di Bengkulu. Nah, terus Inyak Taduang ini di Aceh. Oh, berarti sampai ke Bengkulu ya? Sampai Sumatera. Ya. Inyak Taduang yang di Aceh. Gitu kan. Karena apa? Karena makanya dia diutus berpisah kemana-mana begitu kan. Nah, ini wilayah kita. Kamu yang jaga di sana. Kan ada juga mungkin orang awam atau para pendengar ini tentang manusia harimau mungkin dibilang gaib. Nah, dia gaib atau sebenarnya kalau kita bahas tadi dia menyebarkan ajaran agama Islam berarti kan nyata. Bukan gaib. Istilahnya bukan, kan ada juga yang berpendapat kalau manusia harimau ini gaib. Sebenarnya mereka nyata. Dia nyata. Maka nyata dia. Jadi gini. Jadi untuk membuktikan sama orang, kalau di zaman dulu tuh benar nggak dia ini punya kemampuan yang lebih dari manusia biasa. Iya. Dia umpamanya ke sini. Dari sini ke Bengkulu. Iya. Dia nggak hitungan jam dia ke sana. Nggak seperti zaman sekarang kan naik mobil jam, tapi harian. Nggak hitung. Jadi kalau boleh ditambahkan pada katakanlah di waktu itu sebuah pemahaman para petinggi atau bukan petinggi sebenarnya, mereka yang ingin menyebarkan itu manusia suci, betul, dengan diberi anugerah atau kemudahan, kelebihan lah ya kelebihan. Dengan kelebihan inilah nama mereka menjadi gaung di Sumatera. Nah, jadi dan ini saling terkoneksi dengan komunikasi dengan cara mereka yang kalau di katakanlah zaman sekarang barangkali belum bisa diterima. Tapi kita melihat bahwa sebuah kehidupan, apakah di dunia persilatan, dunia apa, yang cerita-cerita seperti ini memang ada. Jadi dulu kakek nenek kita untuk menjaga satu wilayah atau padi di sawah, mereka pun sudah punya kemampuan lebih dengan sebuah hakikat. Contoh yang bisa kita kaitkan pada zaman sekarang itu populasi Sibelang. Itu seperti yang kita sampaikan tadi, bagian ini di Bengkulu, Jambi,
Kuantan. Populasi Sibelang itu yang paling banyak itu di Sumatera, malah di Kuantan Sengingi. Di situ yang masih populasinya bagus. Tapi ini kan yang kita bicarakan manusianya, manusianya yang membawa. Tapi mereka dengan segala kelebihan mereka, inilah yang membuat mereka bisa menjadi tokoh, disegani, kemudian diterima oleh kalangan. Ya hampir mirip dengan inilah kira-kira apa Wali Songo ya. Iya hampir. Tapi di Sumatera ini yang kita pahami. Betul. Ini di luar kegiatan kalau sekarang tentu udah dunia pendidikan namanya. Kemudian dunia keilmuan, kemasyarakatan. Tapi kalau dulunya seseorang itu harus punya kelebihan. Betul. Jadi ini lalu mereka masyhur lah dengan keadaan mereka. Ya kalau sepintas orang mendengar tentang 7 manusia harimau atau 8 harimau, pemikiran orang ini Pandeka. Pandeka. Nah, ternyata dari 8 manusia harimau ini, cuman yang akrab didengar 7 manusia harimau, menyebarkan agama Islam juga memberikan bela diri juga nggak? Iya. Ajaran. Barangkali bisa menambahkan. Iya. Jadi begini. Tentang bela diri ya. Iya. Jadi begini. Jangankan di zaman dahulu. Di zaman sekarang pun, orang itu pasti memenuhi dia kebutuhan gitu, kebutuhannya. Karena kebutuhan itu kayak bela diri itu adalah suatu kebutuhan. Ya ini pegangan orang Minang begitu kan, karena diajarkan begitu. Makanya diutuslah yang 8 beliau ini untuk menjaga wilayah. Dengan apapun urusannya, mungkin ini bisa berurusan dengan anak setelah penyelesaian, mungkin bisa secara perundingan secara mulut. Ya kalau nggak bisa dengan secara mulut, baru dengan cara ini, dengan cara kita bertarung begitu kan. Betul. Kalau dan ini yang dipegang, ini bukan suatu patokannya yang dikatakan dengan silat itu. Silat itu bukan untuk membunuh, untuk mengoptimalkan kemampuan diri, biarpun fisik, biarpun batin. Nah inilah yang dengan katakan silat ini. Silat ini kita pelajari bukan untuk membunuh dan bukan untuk merusak dan bukan untuk kesombongan. Tapi kalau inilah yang diajarkan sama para wali-wali kita itu yang datang ke sini. Tapi cuma karena kemampuan seseorang itu belum matang rasa sama dia, akhirnya ilmu itu dijadikan suatu ria, kesombongan. Kebanyakan banyak juga gitu. Mencari kehidupan begitu kan. Betul. Nah, tapi kalau yang berpegang teguh, inilah ajaran yang diajarkan, yang dibawa ke sini. Nah, jadi dari 8 itu, dari 4 dari yang datang dari Tanah Arab. Dari Tanah Arab. 4 lagi dari yang dari sini. Jadi sebenarnya duduk dia awalnya gini, yang dikatakan Pandisike itu kan, Singgalang ini kita dulu satu ini. Pandisike ini dari air mancur itu, dari Lembah Nai itu sampai ke Bengkawas Bukit Tinggi, orang luar lewat. Jadi Singgalang sama Pandisikat ini, Pandisike itu satu nama. Awalnya sama Singgalang awalnya. Namanya kita ini Singgalang. Makanya ya tua Singgalang. Makanya dikatakan Gunung Singgalang. Bukan gunung Pandisike, bukan Gunung Ketutuo. Jadi istilahnya suraunya orang leluhur yang berempat datang itu di Singgalang. Di Singgalang berawal. Makanya Singgalang lintas orang itu dulu dari atas sampai ke Pandisike, sampai ke Kurai, sampai ke Ketutuo di atas zaman itu awalnya. Lama perubahan masa, baru orang sampai ke bawah. Karena di bawah itu
Itu awalnya itu masih rawa. Berarti dulu di zaman-zaman ini tuh belum ada perkampungan. Kampung orang di atas baru. Belum di atas, belum ada kampung. Yeah. Belum ada kampung. Ya. Makanya itu di bawah itu ada namanya batu tapak kudo. Tapak kudo. Kudu siapa yang meloncat di sana tuh untuk nyeberang karena air. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Iya. Jadi karena begitu dulu waktu itu masih rawa, jadi kuda dia lah meloncat untuk menyeberang. Dan siapa dia yang berkuda ini? Inilah yang Sebagdat ini yang melompat bekas tapak jarinya, tapak kaki jarinya. Ini biar nggak rancu nih Pak Repi. Pak Ucuk, saya panggil Pak Ucuk aja biar akrab ya. Kan ada juga di ranah Minang nih yang istilahnya yang bisa dibilang manusia harimau. Biar nggak rancu ya kan. 8 manusia harimau dengan cindaku itu berbeda nggak? Berbeda. Jauh berbeda. Jauh beda. Ada juga kasih orang Minang tentang cindaku, 7 manusia harimau. Kalau 7 manusia harimau tadi sudah diterangkan, datang ke sini 4 orang berdarah Arab, ditambah lagi dari ranah Minang, mengajarkan agama Islam. Berbeda berarti dari cindaku. Mohon maaf. Nanti jangan di para penonton nanti salah kaprah. Salah kaprah. Nggak rancu. Iya. Mohon maaf, seizin leluhur. Mohon maaf, ini saya perjelas sedikit. Ya. Jadi karena begitu udah ada yang 8 ini, yang 8 harimau, yang 8 harimau itu yang udah bisa, ini dia kajiannya yang bisa udah mensucikan dirinya kan, yang bisa udah tingkat tinggi baru dia sampai ke titik itu. Nah ya. Jadi ini. Jadi setelah itu ada yang diajarkan, yang udah bisa dia ke sampai titik itu, tapi dia bawa ke jarak yang salah, maka dikutuklah dia. Maka dia dikatakan itu yang ingkar, jadilah dia harimau. Jadi ini harimau dijadikan cindaku. Kan ya. Ajaran dari 8 harimau ke bawah, tapi ajaran yang telah diajarkan berbelok. Maka disumpahlah dia gitu kan. Kalau boleh saya tambah kan. Ya. Yang harimau yang 8 tadi itu adalah manusia. Manusia. Tapi kenapa ada embel-embel harimau? Itu adalah bentuk penokohan waktu itu. Tapi mereka punya makrifat. Ya. Mereka bisa menjadikan situasi beda dengan kita manusia biasa. Betul. Diberi kelebihan. Iya. Nah, dengan makrifat tadi, mereka bisa mungkin di satu tempat mungkin dengan cepat bisa datang dan pergi. Iya. Berpindah tempat bisa. Itu. Jadi ya itu tingkat kesucian mereka. Ya. Nah, ini yang membuat mereka tinggi daripada kita manusia biasa. Yeah. Nah, saya sambung itulah lagi. Perbedaannya. Iya, saya sambung lagi kan. Yeah. Itu dia biarpun jauh, dia yang di Lampung, yang di Aceh begitu kan. Nah, tapi dia tetap ke sini. Yeah. Tetap ke sini. Saling komunikasi begitu. Berarti kan. Titik kumpul di Singgalang. Berarti Palima Kumbang, Datuk Enyak Palima Kumbang jarang berpergian, hanya menetap diri di Singgalang. Gini betul. Ya. Dia kan berempat ini. Ya. Yang di sini, yang 3 ini, yang dia bertujuh berjalan itu. Yang bertiga itu dia ke timur Sumatera, ke timur Indonesia tuh. Sebelum Wali Songo tuh. Dia ke arah timur tuh, yang 3 itu. Tapi yang berempat dia di Sumatera. Ya. Jadi yang berempat ini, Baghdad ini dia bisa sekejap di Baghdad Iran. Di Baghdad gitu kan. Nah, bahkan dia seketika dia di sini, seketika di sana. Tidak ada sejarah mengatakan bahwa dia akan meninggalnya kan dia akan di Iran gitu kan. Coba ya. Dia akan meninggal di sana kan. Ya, makanya Baghdad itu adalah Baghdad Abdul Qajani itu adalah
Ya, Syekh Baghdad itu adalah Syekh Abdul Qadir nih. Iya. Berarti mereka ini nggak ada Panglima keturunan. Kumbang. Iya. Oh. Iya. Iya. Panglima Kumbang itulah panggilan dari satu tingkatan mereka di dunia itu. Di dunia, iya. Dari barangkali kalau kita bagi mungkin angle-nya ya. Ada sebagai Datuk Panglima Kumbang, ada sebagai Syekh Baghdad, ada sebagai Syekh Abdul Qadir Jailani. Orangnya sama. Orangnya sama.